Imam Ibnu Huzaimah nama lengkapnya ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah al-Naisaburi. Ia lahir pada bulan Safar 223 H, 838 M, di Naisabur, Nisapur, sebuah kota kecil di Khurasan, yang sekarang terletak di bagian timur negara Iran. Sejak kecil ia telah mempelajari Al-Quran, setelah itu konon ia sangat ingin untuk melawat menemui Ibn Qutaibah, wafat tahun 240 H, guna mencari dan mempelajari hadits. Lantas ia meminta izin kepada ayahnya, namun ayahnya meminta agar puteranya terlebih dahulu mempelajari Al-Quran hingga benar-benaran memahaminya. Setelah dianggap mampu memahami Al-Quran barulah ia diizinkan oleh ayahnya mencari dan mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melawat ke Marwa dan menemui Muhammad bin Hisham serta Ibnu Qutaibah. Sejak itulah, yakni sekitar tahun 240 H, ketika Ibnu Huzaimah berusia 17 tahun, ia giat mengadakan lawatan intelektual ke berbagai kawasan Islam. Di Naisabur ia belajar kepada Muhammad bin Humaid, wafat tahun 230 H, Ishaq bin Rahawai, wafat 238 H, dan lain-lain. Di Marwa kepada Ali bin Muhammad, di Rai kepada Muhammad bin Maran dan lain-lain, di Syam kepada Musa bin Sa'al al-Ramli dan lain-lain, di Jazirah kepada Abdul Jabbar bin Al-Ala dan lain-lain, di Mesir kepada Yunus bin Abdul Al-Ala dan lain-lain, di Wasit kepada Muhammad bin Harb dan lain-lain, di Baghdad kepada Muhammad bin Ishaq al-Sagani dan lain-lain, di Basrah kepada Nasr bin Ali al-Azadi al-Jahdimi dan lain-lain, dan di Kufah kepada Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala al-Hamdani dan lain-lain. Selain itu ia pun banyak meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Mani, Muhammad bin Rafi, Muhammad bin Bashar, Bandar Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Muhammad bin Yahya al-Zuhali, Ahmad bin Sayyar al-Marwazi dan sebagainya. Ia pun menerima hadits dari Imam al-Bukhari, Muslim dan Halak. Guru-guru Imam Ibnu Huzaimah memang sangat banyak jumlahnya. Dalam periwayatan hadits ia tidak mau menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ia terima dari guru-gurunya sebelum betul-betul memahaminya, dan seringkali ia memperlihatkan cacatan-cacatannya kepada guru-gurunya. Demikian juga dengan orang-orang atau murid-murid yang pernah meriwayatkan hadits dari Ibnu Huzaimah, jumlahnya sangat banyak, sejumlah guru pun ada yang menerima hadits darinya, seperti Al-Bukhari, Muslim dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Di antara murid-murid Ibnu Huzaimah ialah Yahya bin Muhammad bin Said, Abu Ali an-Naisaburi dan halaik. Yang paling akhir meriwayatkan hadits darinya di Naisabur ialah cucunya sendiri yaitu Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl. Hadits-hadisnya pun banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Di antara yang meriwayatkan hadits darinya ialah Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayub at-Tabrai, Abu Hatim, Muhammad bin Hibban al-Busiti, Abu Ahmad, Abdullah ibn Abdul Jurjani, Abu Ishaq Ibrahim bin Abdullah bin Al-Albihani, Abu Bakar Muhammad bin Ismail As-Sasi, Al-Kafal Al-Kabir dan lain-lain. Berkat kecerdasan dan keuletannya dalam mencari ilmu pengetahuan, akhirnya beliau menjadi seorang imam besar di Khurasan. Ia pun banyak menggeluti hadits dengan mempelajari dan mendiskusikannya. Karena itulah ia terkenal sebagai seorang hafiz dan digelari Imam Al-Aimah, pemimpin di antara para pemimpin. Dari segi kepribadiannya pun Ibnu Huzaimah dikenal sebagai orang yang sangat baik. Banyak orang yang memberikan kesaksian dan komentar tentang hal ini. Ia dikenal sebagai orang yang berani menyampaikan kebenaran, kritik dan koreksi sekalipun terhadap penguasa, terutama jika berkaitan dengan penyampaian hadits yang keliru. Hal ini, misalnya ia lakukan ketika mengkritik Ismail bin Ahmad, salah seorang penguasa pada saat itu, yang menyampaikan hadits yang di dalam sanadnya terdapat periwayatan yang tidak jelas yaitu Abu Zar al-Qadi. Demikianlah kesaksian yang diberikan oleh Abu Bakar bin Baluih. Ia pun dikenal sangat dermawan dan suka bersedekah.
Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl, wafat tahun 387 H. Cucu Ibnu Huzaimah menyatakan bahwa kakeknya suka bekerja keras dan suka memberi uang dan pakaian kepada pecinta ilmu meskipun sesungguhnya yang dimilikinya itu sangat terbatas. Sementara Al-Hakim menyatakan bahwa Ibnu Huzaimah sering melakukan dakwah secara besar-besaran di bustan. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang, baik kaya maupun miskin. Selain itu, ia pun dikenal memiliki kecerdasan atau daya hafal yang luar biasa. Abu Ali Al-Husain bin Muhammad Al-Hafiz An-Naisaburi berkata, "Aku belum pernah menemukan orang sehebat Muhammad bin Ishaq Ibnu Huzaimah. Beliau sangat mampu menghafal hukum-hukum fikih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dari hafalan Al-Quran." Hal senada juga dikemukakan oleh Ad-Daraqutni yang menyatakan bahwa ia adalah seorang pakar hadits yang sangat terpercaya dan sulit mencari bandingannya. Sementara itu, Ibnu Abi Hatim memberikan komentar bahwa Ibnu Huzaimah adalah orang yang sangat mumpuni. Ar-Rabi, salah seorang guru Ibnu Huzaimah dalam bidang fikih, di samping Ibnu Rahawayh dan Al-Muzani, juga menuturkan secara tulus bahwa ia pun banyak memperoleh manfaat dari Ibnu Huzaimah. Selama masa hayatnya, Ibnu Huzaimah banyak menghasilkan karya tulis. Abu Abdullah Al-Hakim menyebutkan bahwa karya Ibnu Huzaimah mencapai lebih dari 140 buah. Sayangnya sebagian besar karya-karya beliau tidak sampai ke tangan kita, meskipun sekedar nama ataupun judulnya. Karyanya yang masih dapat dijumpai sampai saat ini hanya dua, yaitu Kitab At-Tauhid dan Kitab Sahih Mukhtasar-nya, yang lebih populer dengan nama Sahih Ibnu Huzaimah Red. Namun berdasarkan penyelusuran Ashami terhadap kedua kitab tersebut, di dalamnya beliau menemukan ada 35 buah nama kitab yang pernah disebutkan oleh Ibnu Huzaimah. Nama-nama kitab yang disebutkan itu ialah 1. Al-Ashribah, 2. Al-Imamah, 3. Al-Ahwal, 4. Al-Iman, 5. Al-Iman wa Al-Nuzur, 6. Al-Bir wa Al-Silah, 7. Al-Buyu, Al-Tafsir, 9. At-Taubah, 10. Al-Tawakal, 11. Al-Janais, 12. Al-Jihad, 13. Al-Dua, 14. Al-Da'awat, 15. Zikr Naim Al-Jannah, 16. Zikr Naim Al-Jannah, 17. Al-Sadakat, 18. Al-Sadakat min Kitabihi Al-Kabir, 19. Sifat Nuzul Al-Quran, 20. Al-Mukhtasar min Kitab Al-Salah, 21. Al-Salat Al-Kabir, 22. Al-Salah, 23. Al-Siyam, 24. Al-Tibwa Al-Raka, 25. Al-Zihar, 26. Al-Fitan, 27. Fadl Ali bin Abi Talib, 28. Al-Qadar, 29. Al-Kabir, 30. Al-Libas, 31. Ma'ani Al-Quran, 32. Al-Manasik, 33. Al-Wara, 34. Al-Wasaya, dan 35. Al-Qira'ah Halfa Al-Imam. Dari penyebutan 35 nama kitab di atas, menurut Ashami termasuk kitab, dapat memiliki tiga kemungkinan: 1. Merupakan judul atau nama buku tersendiri, 2. Hanya merupakan bagian atau bab dari satu buku, dan 3. Dapat pula berarti kedua-duanya, yakni terkadang sebagai judul atau nama buku tersendiri, dan terkadang sebagai bagian atau bab dari suatu buku. Ashami berpendapat bahwa kemungkinan yang terakhirlah yang lebih kuat. Ia mengakui bahwa para ulama hadits seringkali menyusun kitab atau bukunya terdiri dari beberapa kitab. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang terdiri dari beberapa kitab, yaitu 1. Kitab Al-Iman, 2. Kitab Al-Ilmi, 3. Kitab Al-Wutlu, dan seterusnya. Setelah mengisi masa hidupnya dengan berbagai perjuangan dan pengabdian, akhirnya pada malam Sabtu tanggal 2 Zulqoidah 311 H, Ibnu Huzaimah wafat dalam usia kurang lebih 89 tahun. Jenazahnya dimandikan, dikafani, disalatkan dan dimakamkan di bekas kamarnya yang kemudian dijadikan makam. Wallahu a'lam bishawab.